mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan. Bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar Peggy Setiawan Cianjur, yang mana Peggy Setiawan Cianjur sudah melakukan tes DNA kemarin ya. Tapi ini ada seorang ustadz dan Bunda Widya dan para netizen juga turut berkomentar tentang tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah. Jangan banyak tanya. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabuk 80 kali. Hati-hati. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi, karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting, dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? Satu. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70. Anak saya udah ada kerja udah gede. Setua mungkin, kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Deddy? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Deddy? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis Pak Deddy. Ibu Elis itu hebat karena kelahiran tahun 60 ya, baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia Pak Deddy Mulyadi ya. Atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana Pak Deddy Mulyadi? Tolong jelaskan kepada publik ya Pak Deddy Mulyadi. Yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Deddy Mulyadi, hitung secara logika sehat Pak Deddy Mulyadi. Jangan hanya bikin konten kalau mau jadi yang namanya Bapak Gubernur Jawa Barat.
ya. Kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Deddy Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Deddy Mulyadi, ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi, karena dia belum dianggap sebagai saksi. Dia belum dinyatakan saksi, belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Deddy Mulyadi, kepentingan apa DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Deddy Mulyadi, ya, tidak dengan tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Deddy Mulyadi. Ya. Jarak antara kelahiran tahun 97 dengan tahun 96 udah setua apa? Itu aja. Salam logika sehat aja. Ya. Semoga aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Semua ingin pansos di atas kasus ini. Ada yang mau jadi wali kota, ada yang mau jadi gubernur, pada belusukan. Yang lain semuanya pada belusukan. Geng motor pada belusukan. Bilang tidak kenal dan segala macam, tapi makan bareng. Udahlah, Indonesia ini penuh rekayasa, terutama oknum yang di Jawa Barat. AF kemana? Linda kemana? Dede kemana? Apakah tes DNA ini untuk kepentingan AF? Atau untuk kepentingan Linda? Atau Dede? Atau yang lainnya? Untuk kepentingan apa? Atau untuk kepentingan karena gait suara mau jadi gubernur? Gua jujur aja, ya, mendingan nggak usah carmuk dulu deh. Saya udah bilang jangan halangi, jangan lakukan tes, akan gulung dirimu sendiri. Lawanmu itu bukan sembarangan. Itu aja. Ingat tahun kelahiran Ibu Elisnya. Masih ada orang yang percaya yang model begini. Mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan, bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia, saya berusaha untuk membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan, jeratan yang berakibat pada hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, baik kebebasan raga maupun kebebasan jiwa. Apalagi itu menyangkut keluarga atau anak-anak orang kecil yang kuli bangunan. Sehingga tugas kemanusiaan itu sudah selesai pada mengantarkan hasil tes DNA itu sendiri. Setiap orang bekerja tidak mungkin memuaskan semua pihak, tetapi kepuasan saya adalah kepuasan batin, kepuasan nurani. Sebagai manusia, saya telah berbuat aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan. Saya dengar pernyataan si Kebayan, ya, Kebayan Cirebon itu ya, KDM itu ya. Tujuan dia kan ini kan cuma meluruskan anaknya Kang Cecep supaya tidak disangkut pautkan. Jadi tujuannya awal ini si Kebayan ini bukan mencari DPO sebenarnya, ini cuma meluruskan supaya anaknya Pak Cecep ini tidak disangkut pautkan sebagai DPO. Nah di sini kita berpikir ya, berarti Kebayan ini tidak mau sebenarnya si anaknya Cecep ini disangkut pautkan. Jadi si Ustadz ini menanggapi tentang masalah tes DNA. Memang salah satu cara untuk mengetahui apakah orang ini anak
betul-betul anaknya itu harus dilakukan tes DNA, katanya ya memang benar ya. Jadi tes DNA itu memang diperlukan kalau memang anak tersebut diragukan, jadi harus tes DNA. Kalau memang tes DNA-nya cocok walaupun di luar pernikahan, itu tetap tes DNA-nya itu tetap sama antara orang ibu, bapak dan anaknya itu pasti sama, katanya si Ustadz ini ya. Dan juga ada Bunda Widya juga menanggapi ya. Jadi Bunda Widya itu menanggapi tentang tes DNA-nya bagi Setiawan Cianjur ini ya teman-teman. Jadi walaupun tes DNA kalau menurut Bunda Widya, kalau masalah DPO tetap DPO, tapi tetap dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah tanggal lahir orang tuanya, nikahnya umur 12 gitu ya teman-teman. Dan ada para netizen ini juga turut berkomentar tentang tes DNA untuk Peggy Setiawati ini ya teman-teman. Jadi netizen itu berpendapat ya, berpendapat ada yang anulah itu. Jadi pendapatnya para netizen itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada ustadznya begini, terus Bunda Widya pendapatnya lain. Para netizen itu juga mempunyai pendapat yang berbeda. Ya mungkin teman-teman nanti para netizen mempunyai pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.